Assalamualaikum teman-teman. Oke, untuk materi matematika semester 2 ini kita masuk ke bab 4 ya, skala. Yuk dibuka bukunya yang bab 4 skala. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami skala sebagai perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sesungguhnya ya. Jadi kita akan belajar perbandingan nih. Kita kemarin sudah ada bab perbandingan. Nanti kurang lebih materi perbandingannya bisa digunakan lagi. Oke, berarti mengulang lagi ya nih tentang perbandingan. Nah, ingat nih, di sini misalnya ada jumlah bahan bakar dalam liter dan jarak tempuh dalam kilometer. Misalnya kalau bahan bakarnya 1 liter yang ditempuh 15 kilometer. Nah, kalau 2 liter kira-kira berapa jarak tempuhnya? Ayo. 1 ke 2 itu berapa kali lipatnya? 2 kali lipatnya. Berarti 15 juga 2 kali lipatnya berapa? 15, 2 kali lipatnya berarti 15 kali 2 berapa? 30. Sama, ini 3 liter. Berarti 3 kali lipatnya dari 15 berapa? 45. Oke, itu hanya untuk mengulang tentang perbandingan. Lanjut ke sini teman-teman. Oke. Di sini ada peta. Oke, kita sudah di IPS belajar peta. Nah, di dalam matematika, untuk apa petanya? Nah, peta itu kira-kira itu gambar sesungguhnya atau gambar pada gambar gitu ya. Kalau peta itu adalah gambar permukaan bumi pada bidang data dengan skala tertentu. Nah, gimana nih cara menggambar bumi atau peta Indonesia ke dalam peta. Nah, makanya di dalam peta dapat menggunakan skala, yaitu yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan sebenarnya. Jadi, keadaan sebenarnya akan digambarkan. Nah, itu menentukannya besar objek itu akan digambar itu menggunakan skala. Oke, skala itu ada berbagai macam, ada 3 jenis ya. Ada skala angka, skala garis, ada skala verbal. Skala angka itu misalnya segini, 1 banding, titik 2 ini bacanya banding, 1 banding 2.500.000. Artinya setiap satu apa ini? 1 cm jarak dalam peta nih, 1 cm dalam peta sama dengan 2.500.000 cm jarak sebenarnya. Tuh. Jadi di petanya 1 cm tapi jarak sebenarnya 2.500.000 cm. Ada juga skala garis. Biasanya berbuat garis-garis, suka ada di peta tuh, ada garis-garis ya, itu biasanya dalam bentuk ruas garis horizontal yang memiliki panjang tertentu. Biasanya berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentunya. Ada juga skala verbal, yaitu skala yang ditulis dengan kata-kata. Nah, itu tentang pengertian skala dan penggunaan skala di dalam peta dalam pelajaran matematika. Oke, lanjut kita akan belajar ke penggunaan perbandingan pada skala. Nah, skala peta itu nih ada apa? Pengertian skala itu apa? Dalam peta itu adalah perbandingan antara jarak atau ukuran suatu benda pada gambar dengan jarak atau ukuran sebenarnya. Perbandingan. Kalau ada perbandingan berarti per dibagi, yaitu apa? Jarak atau ukuran benda pada gambar. Nah, yang pada gambar dengan jarak atau jarak sebenarnya. Jadi skala itu adalah apa tadi pengertiannya? Jarak pada gambar atau ukuran pada benda dengan jarak sebenarnya. Nah, yuk kita tulis lagi rumusnya. Skala itu apa tadi pengertiannya? Perbandingan jarak pada gambar ya. Boleh jarak atau panjang boleh. Jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya.
Oke, atau Butitin lambangin skala itu S, jarak pada gambar itu JP, atau kenapa JP? Kan jarak pada gambar. Gambar itu biasanya peta. Jadi JP. Ingat-ingat ya, jarak pada gambar itu JP. Terus jarak sebenarnya JS. Oke. Jadi skala itu apa tadi? Jarak pada gambar per jarak sebenarnya, atau Butitin singkat jarak skala itu S, jarak pada gambar itu JP. Kenapa JP? Gambar itu kan biasanya dalam peta ya, makanya disebut JP, jarak peta, per jarak sebenarnya JS. Oke. Nah, itu rumus atau pengertian dari skala. Nah, Bu Titin akan memberikan contoh soalnya. Ada di buku buku paket matematikanya. Boleh kalian buka di halaman 79. Nih, 79 ya contohnya. Yuk kita kerjakan nomor 1 nih. Misalnya di sini, jarak rumah sakit ke kantor polisi adalah 20 km. Jarak rumah sakit ke kantor polisi 20 km. Jika jarak rumah sakit ke kantor polisi pada peta adalah 0,5 cm, berapa skala yang digunakan untuk menggambar peta tersebut? Oke, kita bahas ya teman-teman. Oke, nomor 1, tulis nih halaman. Soal berapa? Halaman 79. Nomor 1. Oke. Tadi ingat-ingat kalau lambangnya skala itu S, lambangnya jarak pada gambar atau peta itu JP, jarak sebenarnya JS. Oke, kita analisa lagi soalnya. Jarak rumah sakit ke kantor polisi. Nah, ada kata petanya nggak? Ada kata gambarnya nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada kata peta atau gambarnya, berarti itu namanya JS. Berarti JS-nya 20 km. Berarti tulis di sini. JS-nya 20 km. Terus apa lagi? Di sini, jika jarak rumah sakit ke kantor polisi pada peta adalah 0,5 cm. Nih, lihat ada kata-kata peta. Berarti itu JP. Tulis JP sama dengan 0,5 cm. Yang ditanyakannya apa? Berapa skala? Berarti S. Oke, skala itu apa rumusnya tadi ini? JP per JS. Nah, tulis JP per JS. Nah, oke. JP-nya berapa di sini? Ada 0,5 cm per JS-nya 20 km. Oke, perhatikan. Oke, sudah kita lihat ini satuannya cm, yang 1 km. Ingat, tadi pengertiannya ada contoh skala angka. Itu biasanya kan 1 cm. Nah, 1 cm dalam petanya, terus yang tadi ada contohnya 2.500 cm dalam sebenarnya. Berarti ini harus rubahnya harus sama-sama dalam sentimeter. Yo, masih ingat nggak? Kucing satuan panjang atau satuan jarak ya. Kita bikin dulu ya. Oke, ada berapa nih? Apa? Kemarin masih ingat kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar-mandir. Oke, ingat-ingat nih satuan jarak atau satuan panjang. Kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar-mandir. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ingat, satu langkahnya ini nilainya 10. Kalau ke bawah operasinya dikali, kalau ke atas operasinya dibagi. Oke, kita cek di sini. Ini udah yang sentimeter sudah sentimeter ya, kita tidak rubah 0,5 cm per
20 km berarti kita rubah ke sentimeter. Di sini tulis sentimeter dulu ya. 20 km, mana 20 km? Nih, 20 km. Nih, di sini ya km ke sentimeter. Berapa langkah kita coba cek? Km ke sentimeter. Ke bawah ya? Berarti dikali. Oke, lihat dikali. 1, 2, 3, 4, 5 dikali berarti 20 dikali 5 langkah berarti nolnya ada 5. 3, 4, 5. 20 kali 1 dulu berapa? 20. Tinggal tambahin nolnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, tulis di sini ada 20, jadinya ada 2 juta. Oke. Jadi 2 juta sentimeter. Nah, kita cek nih. Yang ini harus dijadiin 1. Gimana caranya 0,5 itu dijadiin 1? Yo, 0,5 dijadiin 1 kira-kira dibagi apa dikali? Ayo, kira-kira. Ayo, biar 0,5 ininya harus jadiin 1. Yo, gimana? Atau kita sederhanakan, tidak hanya dibagiin 1. Kalau kita sederhanain yang bisa ngebagi atau ngali ini atas dengan bawah. Tapi ini sepertinya dijadiin 1, kita kaliin kali 2. Coba kita cek 5 kali 2 itu 10. Ada komanya 1. Jadi kan 10,1 jadi 1. Paham? Coba jelasin lagi sini, memperingatkan lagi perkalian desimal. Nih 0,5 kali 2. 5 kali 2 10. Ada komanya 1. Jadi 1,0 itu 1. Oke, ini juga kali 2, berarti 2 kali 2 4. Masukin deh 0-0-nya. Jadi 1/4 juta. Jadi skalanya, kalau skala kita tulis skala angka tadi contohnya 1/4 juta. Nah, seperti ini ya teman-teman cara mencari skala. Nah, di sini kenapa penting kali 2? Karena di sini 0, ya. Kalau nanti angkanya di sini misalnya 2/2 juta, berarti dibagi 2 bagi 2 1. Berarti 2 jutanya bagi 2 1.000.000, begitu ya. Kenapa penting kali? Karena di sininya koma. Nanti kalau ada soalnya di sini bukan koma, kalian bagi saja. Misalnya di sini 6. Berarti 6 bagi 6 kan jadi 1, sementara 2 jutanya bagi 6, begitu ya. Karena ini koma makanya penting kali. Jadi disederhanakan jadi angka 1 harus dalam 1 skalanya. Boleh dikali atau dibagi. Oke, untuk tugasnya adalah nomor 2 sampai 5. Kerjakan seperti yang Bu Titin kasih contoh. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan.